Halo adik-adik. Kenalkan, kami dari kelompok 3 Geometri dan Pengukuran. Di sini kami ingin menyampaikan satu materi pembelajaran matematika terkait mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Nah, sebelum itu di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Grace Stefani Luman Batu. Perkenalkan, nama kakak Afeti Sakinah Rangkuti. Kakak Reni Afriani Samosir. Perkenalkan, nama kakak Salsabel Anggina dengan Nah, di sini kita akan belajar mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Dalam mempelajari kesebangunan dan kekongruenan, di sini kita akan membandingkan dua buah bangun datar. Ya. Nah, kesebangunan itu berasal dari kata sebangun. Dan kekongruenan itu berasal dari kata kongruen. Nah, dikatakan sebangun jika bentuknya sama, ukurannya berbeda. Bentuknya apa yang sama? Nah, bentuk bangun datarnya. Jadi bentuk bangun datarnya sama, ukuran panjang tiap sisinya berbeda. Itulah yang dikatakan dengan sebangun. Lalu jika dikatakan kongruen, dia bentuknya sama, ukurannya pun sama. Nah, jadi kalau kongruen itu bentuk bangun datarnya sama dan ukuran panjang tiap sisinya pun sama. Itu ya dikatakan sebagai kongruen. Nah, di sini saya mempunyai beberapa contoh bangun datar. Di sini kita akan menganalisis atau menentukan apakah bangun datar ini kongruen atau sebangun. Ya, di sini ada contoh pertama, ada dua buah persegi. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata, tanpa harus kita tahu berapa ukuran panjang tiap sisinya. Nah, berdasarkan pandangan mata kita, kalau kita lihat dua buah persegi ini memiliki ukuran yang sama, ya kan? Bentuknya sama, yaitu sama-sama persegi dan memiliki juga ukuran yang sama. Nah, jika kita lihat berdasarkan definisi di atas tadi, kalau dia bentuknya sama dan ukurannya sama, maka dia dikatakan sebagai kongruen. Nah, jadi dua buah persegi ini kongruen ya. Nah, ini kongruen. Nah, ini di sini saya juga mempunyai contoh yang kedua. Di sini ada dua buah persegi. Nah, perseginya satu ukurannya besar dan yang satunya ukurannya kecil, ya kan? Nah, jadi jika kita lihat dua buah persegi ini memiliki ukuran yang berbeda. Walaupun bentuknya sama, yaitu sama-sama persegi, namun memiliki ukuran yang berbeda. Yang satunya panjang sisinya lebih besar, namun yang satunya memiliki ukuran panjang sisi yang lebih pendek. Nah, jika bentuknya sama dan ukurannya berbeda, maka dia disebut sebangun. Ini dia ya, bentuknya sama, ukurannya berbeda, maka dia disebut sebangun. Jadi dua buah persegi ini yaitu persegi yang sebangun. Sebangun ya. Nah, di sini kakak punya contoh yang ketiga, ada dua buah jajar genjang. Nah, di jajar genjang ini yang satunya ukurannya besar dan yang satunya ukurannya kecil. Ya. Jika kita lihat dua buah jajar genjang ini memiliki bentuk yang sama, ya kan? Sama-sama merupakan bangun datar jajar genjang. Ya kan? Nah, tapi ukurannya berbeda. Yang satunya panjang sisinya lebih panjang, yang satunya panjang sisinya lebih kecil, ya kan? Nah, jika dua bangunnya memiliki bentuk yang sama namun ukurannya berbeda, maka disebut sebagai sebangun. Nah, ini sebangun, bentuknya sama, ukurannya berbeda. Nah, jadi dua buah jajar genjang ini sebangun ya.
sini kakak punya contoh yang terakhir, contoh yang keempat. Di sini ada satu buah persegi panjang dan satu buah persegi. Nah, dua buah bangun datar ini memiliki bentuk yang berbeda. Ya kan? Bentuknya aja berbeda. Gimana ukurannya? Pastinya berbeda. Jika bentuknya pun saja udah berbeda, apalagi ukurannya berbeda, maka dia tidak bisa dikatakan sebangun dan juga tidak bisa dikatakan kongruen. Jadi dua buah bangun ini antara persegi dan segitiga ini tidak sebangun dan juga tidak kongruen, ya. Nah, seperti itulah penjelasannya. Syarat-syarat sebangun dan kongruen. Syarat sebangun. Dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi kita fokuskan pada sudut-sudut dan sisi-sisi. Karena dalam sebuah bangun datar pasti ada sudut dan sisi. Yang kedua yaitu syarat kongruen. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Di sini kita juga fokus kepada sudut-sudut dan sisi-sisi. Jadi, perbedaannya yaitu kalau sebangun, sisi-sisinya sebanding. Kalau kongruen, sisi-sisinya bersesuaian sama panjang. Untuk segitiga bisa dikatakan kongruen jika memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu SSS, maksudnya adalah sisi-sisi-sisi. Yang kedua yaitu sisi-sudut sisi. Yang ketiga yaitu sudut sisi-sudut. Yang keempat yaitu sudut-sudut sisi. Soal di sini saya punya soal. Ada dua buah persegi panjang. Di sini sudah ada sisi-sisinya ya. Di sini panjangnya 10 cm, lebarnya 6 cm. Terus persegi panjang yang kedua, panjangnya 5 cm, lebarnya 3 cm. Pertanyaannya, apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS? Oke. Kalau misalnya kita lihat tanpa kita lihat angka-angkanya panjang ataupun lebar, sebenarnya segitiga ini dia sebangun. Sebenarnya ini persegi panjang ini adalah sebangun. Kenapa saya tulis sebangun? Karena dia sama-sama bentuknya persegi panjang, tapi ukurannya berbeda. Nah, tapi tadi kalau misalnya dia sudah ada angka-angkanya di masing-masing sisi, maka harus kita buktikan. Pembuktiannya tadi kan ada dua, ada yang dengan sudut, ada yang dengan sisi. Oke, di sini karena dia bentuknya persegi panjang itu sudutnya sudah pasti dia 90 derajat ya. Berarti di sini siku-siku. Di sini juga sama yang persegi panjang yang kedua, di sini bentuknya siku-siku semuanya. Oke, sekarang kita jawab di bawah tadi syaratnya. Kita akan koreksi ya, syarat sebangun. Syarat yang sebangun tadi yang pertama itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian itu sama. Di sini saya tulis saja sudut-sudut sama. Oke. Apa maksudnya sudut-sudut yang sama? Sudut-sudut yang bersesuaian. Kita lihat di sini kan dia bentuknya sama nih persegi panjangnya ya. Jadi memanjangnya itu di bawah. Karena sudut-sudut yang bersesuaian, misalkan saya punya yang pertama itu adalah sudut A. Sudut A dia bersesuaian dengan sudut P, berarti sama dengan sudut P. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudut A dia letaknya di kiri bawah, sudut P juga di kiri bawah. Berarti sudut A sama dengan sudut P. Karena dia dua-duanya siku-siku, berarti besar sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian di sini ada lagi sudut P. Sudut P itu letaknya di kanan bawah. Berarti dia bersesuaian dengan yang mana? Yang di kanan bawah itu adalah sudut Q. Berarti di sini
karena letaknya di kanan atas, jadi dia bersesuaian dengan sudut R. Di sini saya tulis sudut R. Misalnya sama ya, 90 derajat. Kemudian ada sudut satu lagi. Di sini ada sudut D. Sudut D dia bersesuaian dengan sudut S karena letaknya sama-sama di sebelah kiri atas. Ya, sama ya, 90 derajat. Oke, kalau kita lihat di sini semuanya 90 derajat. Karena dia 90 derajat, berarti dia sudutnya sama ya. Berarti syarat yang pertama itu terpenuhi, yaitu sudut-sudutnya sama besar. Kemudian kalau kita lihat syarat yang kedua, yaitu hubungan dengan sisi. Sisi-sisinya itu adalah sebanding. Sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Apa maksudnya sisi-sisi yang bersesuaian? Di sini saya akan kasih tahu dulu. Di sini kalau persegi panjang itu kan punya 4 sisi. Misalnya sisi yang pertama itu adalah sisi AB. Sisi AB letaknya di bawah, maka dia akan bersesuaian dengan sisi PQ. Kenapa dengan sisi PQ? Karena letaknya dia juga di bawah. Kemudian di sini ada sisi BC. Yang kedua, sisi BC dia bersesuaian dengan apa? Bersesuaian dengan R karena letaknya di sebelah kanan. Kemudian ada lagi di sini ada sisi CD. Saya gambar garis 3. Dia bersesuaian dengan sisi RS ya karena dia letaknya di atas. Kemudian satu lagi sisinya yaitu sisi AD. Sisi AD di sini dia letaknya di sebelah kiri. Jadi dia akan bersesuaian dengan sisi RS. Jadi seperti itu ya bersesuaiannya. Karena kita sudah tahu bersesuaiannya, kita bisa bandingkan saja. Yang pertama, saya punya sisi AB. Tadi sisi AB dia berbanding dengan sisi PQ. Sisi AB panjangnya berapa? 10 cm. Sedangkan sisi PQ panjangnya adalah 5 cm. 10 dengan 5 itu sama-sama bisa dibagi 5. Hasilnya adalah 2, di bawahnya 1. Atau bisa kita tulis perbandingan 2:1. Untuk yang kedua, sekarang kita buktikan sisi BC. Sisi BC dia bersesuaian dengan sisi QR. Panjang BC-nya berapa? Panjang BC-nya adalah 6. Panjang QR-nya berapa? Panjang QR-nya 3. Kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3, hasilnya adalah 2/1. Atau bisa kita tulis 2:1. Lanjut lagi, sisi yang ketiga. Sisi yang ketiga di sini saya punya sisi CD. Sisi CD dia berbanding atau bersesuaian dengan sisi RS. Sisi CD-nya berapa? Sisi CD-nya berarti 10 ya, sama dengan yang di bawah. Kemudian per RS. RS-nya juga sama seperti yang di bawah, yaitu 5. 10 berbanding dengan 5 itu kalau diperkecil jadinya 2/1 atau saya tulis 2:1. Kemudian sisi yang terakhir ada sisi AD. Sisi AD dia berbanding dengan sisi PS. AD-nya berapa? 6. PS-nya berapa? 3. Kalau diperkecil jadinya 2/1, jadinya 2/1. Oke, sisi-sisinya semuanya adalah sebanding. Berarti dia memenuhi syarat yang kedua. Nah, karena memenuhi berarti di sini kesimpulannya adalah persegi panjang ABCD sebangun. Ya, sebangun dengan persegi panjang apa? Sebangun dengan persegi panjang PQRS. Di sini saya punya soal. Seorang murid yang berdiri pada jarak 3 meter dari tiang lampu memiliki bayangan oleh sinar lampu sepanjang 3 meter. Jika tinggi tiang tersebut adalah 2,8 meter, maka tinggi murid itu adalah titik. Nah, supaya memudahkan kita dalam mengerjakan soal kesebangunan, lebih baik kita gambar dulu supaya memudahkan. Jadi, kan tadi ada seorang murid, kita anggap ini si murid ya. Oke,
si murid ini berdiri di dekat tiang. Nah, misalkan ini tiangnya nih. Oke, tiang lampu. Tadi dikasih tahu kalau jaraknya itu 3 meter. Jarak si murid berdiri dengan tiang lampu, berarti jarak dari murid berdiri ini ya ke tiang lampu, berarti ke sini. Ini jaraknya adalah 3 meter. Kemudian dari tiang lampu memiliki bayangan oleh sinar sepanjang 3 meter. Jadi kalau bayangan orang kan misalnya lampunya di sini nih, anggap nih lampunya di sini, terus orangnya di sini, kan berarti bayangannya di sini ya. Nah, bayangannya ini juga 3 meter. Bayangan si orang ini dari sinar lampu 3 meter. Kemudian di sini tinggi tiang adalah 2,8 meter. Terus maka tinggi murid itu berapa? Tinggi murid nih yang ditanya ya, si murid itu. Sebenarnya kalau kita cek di sini dia itu membentuk segitiga ya, segitiga yang nanti bisa kita buat menjadi sebangun. Jadi kita anggap nih di sini dari ujung ke ujung, terus ini dari sini ke sini kita tarik garis, kemudian dari sini ke sini kita tarik garis, terus orangnya juga kita tarik garis. Nah, jadi ada 2 segitiga yang bertumpuk. Nah, sekarang kita buka nih segitiganya. Ada segitiga yang kecil, kemudian di sini ada segitiga yang besar. Nah, segitiga yang besar di sini tiangnya ya, tingginya 2,8. Kemudian untuk yang kecil di sini yang ditanya adalah X misalkan. Kemudian ini yang bawah nih yang besar. Yang besar itu kan dia dari ujung ke ujung. Berarti kan dari sini ke sini 3, dari sini ke sini 3. Berarti kalau dijumlah hasilnya adalah 6. Nah, kemudian ini yang segitiga kecilnya, maka dia alasnya hanya dari ujung ke orangnya sini, yaitu 3. Oke, kalau kita udah pisah segitiganya menjadi 2 segitiga yang memudahkan kita dalam menghitung, sekarang tinggal kita hitung aja. Kita menghitung nilai X atau tinggi murid. Berarti di sini kita pakai perbandingan X. X-nya berarti pernya per 2,8 sama dengan 3 per 6. Nah, terus kita kali silang. Sebenarnya tanpa kita menggunakan kali silang ini, kita bisa loh pakai logika. Di sini kan 3, di sini 6. Berarti kan 2 kalinya ya. Berarti kalau misalkan di sininya X, di sininya 2,8, berarti kan juga 2 kalinya kan. Berarti X itu bisa aja langsung kita jawab 1,4, ya kan? Karena 1,4 dikali 2 itu 2,8. Tapi untuk memastikannya kita hitung lagi. Nah, ini tadi udah kita kali silang nih. Berarti kan coba aja nih kita jabarkan ya. X dikali 6 itu adalah 6X. Kemudian 3 dikali 2,8. Kita hitung di sini. 2,8 dikali 3. 8 dikali 3 itu 24, simpen 2. 2 kali 3 itu 6, ditambah 2 adalah 8. Berarti di sini 8,4. Kalau gitu, X-nya adalah 8,4 dibagi dengan 6. Kita hitung lagi, 8,4 dibagi dengan 6. 8,4 dibagi 6. 8 dibagi 6, 1. Ini 6, dikurang 1. Ini 2 ya. Maaf, terus ini 4. Kalau dibagi di sini koma, di sini 4 ya. Jadinya 2,4 jadinya habis. Oke, berarti di sini jawabannya adalah 1,4 meter. Oke, jawabannya sesuai ya tadi. Tebakan kita benar nih, 1,4 meter.